warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di sini kami dari Kompak 2 akan memaparkan serta mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep analisis kebijakan dan formulasi kebijakan dalam pendidikan masyarakat. Nah, adapun anggota kelompok 2 di sini adalah saya sendiri, Aisyah Hanggreni, kemudian ada saudari Jihan Sunita, ada saudari Anastasi Waana, ada saudari Meilinda Yantigaya, dan ada saudari Rebecca Eka Kristi. Nah, langsung saja kita mulai presentasi kita mengenai konsep analisis kebijakan dan formulasi kebijakan dalam pendidikan masyarakat. Istilah kebijakan seringkali diterjemahkan dengan politik, aturan, program, keputusan, undang-undang, serta kesepahaman dan rencana strategis lainnya. The New American Webster Dictionary mendefinisikan kebijakan itu yang pertama sebagai metode pemerintahan, kemudian sistem penilaian regulasi, dan tata tertib. Kemudian yang kedua mendefinisikan kebijakan itu sebagai sagacity and management. Kemudian yang ketiga mendefinisikan kebijakan itu sebagai dokumen perlindungan atau jaminan, kemudian jaminan kebijakan. Serta yang keempat itu mendefinisikan kebijakan sebagai sebuah permainan judi atau a gambling game. Analisis kebijakan menurut KBBI ada dua. Yang pertama itu adalah penyelidikan. Mengapa? Karena kebijakan itu merupakan suatu peristiwa berupa karangan ataupun perbuatan. Yang kedua penguraian. Mengapa analisis merupakan penguraian? Karena dengan itu kita dapat memperoleh pemahaman yang tepat dan menyeluruh. Nah, analisis kebijakan ini sendiri dipandang sebagai prosedur berpikir manusia yang sudah lama ada, sejak manusia mampu melahirkan dan memelihara pengetahuan dalam konteks tindakan yang mereka ambil sebagai pilihannya. Nah, analisis kebijakan ini pada prinsipnya adalah untuk pemecahan masalah yang dihadapi, sehingga perlu dibuat kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, analisis kebijakan ini bisa memperkirakan nih, apa yang akan terjadi bila alternatif yang dipilih, ditetapkan, dan dilaksanakan, memperkirakan apa yang akan terjadi kemudian, bagaimana nih dampak dari kebijakan itu bila tidak dilakukan alternatif kebijakan. Apa nih tantangan yang akan terjadi jika itu tidak dilaksanakan? Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis kebijakan pendidikan. Analisis kebijakan pendidikan adalah prosedur untuk mengetahui segala kondisi di dalam pendidikan tersebut. Menurut Suhyahman, analisis kebijakan pendidikan merupakan segala informasi kondisi pendidikan yang dapat ditentukan oleh data untuk mengambil segala suatu keputusan. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai urgensi analisis kebijakan pendidikan. Nah, urgensi dari analisis kebijakan pendidikan ini sendiri adalah yang pertama menjadi pertimbangan yang saintifik, rasional, dan objektif bagi semua pembuatan kebijakan. Kemudian yang kedua, memungkinkan kebijakan didesain lebih sempurna guna mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara, yakni mencerdaskan manusia Indonesia. Kemudian yang ketiga, karena persoalannya bersifat multidimensional, saling terkait atau interdependen, dan terintegrasi satu dengan lainnya. Kemudian yang keempat, memungkinkan tersedia pedoman atau panduan yang komprehensif dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan. Hal ini disebabkan analisis kebijakan pendidikan mencakup dua hal yang bersifat substansial saat ini dan strategi yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian yang kelima, memberikan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi orang tua dari peserta didik dan masyarakat itu sendiri. Fungsi-fungsi analisis kebijakan pendidikan yang pertama itu adalah mencapai ketertiban layanan pendidikan. Yang kedua adalah agar hak setiap warga negara Indonesia dalam berpendidikan itu terpenuhi. Seperti yang kita ketahui bahwa semua manusia berhak untuk mendapatkan pendidikan. Lalu, bagaimana cara pengidentifikasian analisis kebijakan pendidikan? Yang pertama adalah proses atau kegiatan sintesis. Ini gunanya untuk mencari segala layanan informasi pendidikan, lalu dicari kesimpulan dengan secara logis. Yang kedua adalah informasi menjadi salah satu hal yang penting dalam menganalisis kebijakan. Karena dengan adanya data, kita dapat menarik kesimpulan dan mengambil suatu kebijakan dalam proses analisis kebijakan pendidikan tersebut. Yang ketiga itu ada keluaran. Nah, keluaran ini merupakan suatu pilihan dalam proses analisis kebijakan pendidikan. Nah, pembahasan selanjutnya adalah nilai-nilai analisis kebijakan pendidikan. Nah, nilai-nilai analisis kebijakan pendidikan ini yang pertama ada nilai politik. Nah, nilai politik ini mencakup kepentingan kelompok dan golongan dan tempat beraplikasi para aktor kebijakan pendidikan. Nah, aktor kebijakan pendidikan ini sendiri adalah legislatif, administrator, dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah nilai organisasi yang mencakup mempertahankan keberadaan organisasi pendidikan, memperluas program-program pendidikan, dan aktivitas organisasi pendidikan. Kemudian yang ketiga ada nilai pribadi. Nah, nilai pribadi ini adalah mencakup nilai seseorang karena sejarah kehidupan pribadinya.
Nah, yang keempat itu ada nilai kebijakan yang mencakup nilai moral, nilai keadilan, nilai kemerdekaan, kebebasan, serta kebersamaan. Kemudian yang terakhir itu adalah nilai ideologis. Nilai ideologis ini mencakup nilai yang terkoneksi secara logis, membentuk alam pikiran tentang dunia, dan menuntun tindakannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang formulasi aktivitas kebijakan pendidikan serta unsur-unsur yang mempengaruhi formulasi kebijakan pendidikan. Langsung saja, yaitu pada materi pertama, yaitu 1. Formulasi aktivitas kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai. Di samping itu, kegagalan suatu kebijakan ataupun program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolahan tahap formulasi. Tahapan formulasi kebijakan merupakan mekanisme yang sesungguhnya untuk memecahkan masalah publik yang telah masuk dalam agenda pemerintah. Tahapan ini lebih bersifat teknis dibandingkan tahapan agenda setting yang lebih bersifat politis. Kebijakan publik dalam bidang pendidikan juga sangat penting terkait dengan moral anak didik. Kebijakan pendidikan mencakup seperangkat ketetapan peraturan mengenai pendidikan yang dirumuskan berdasarkan permasalahan dengan latar belakang masyarakat yang diawali dengan perumusan, penetapan implementasi hingga pada evaluasi. Wujud dari kebijakan pendidikan ini biasanya berupa undang-undang pendidikan, instruksi peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan sebagainya menyangkut pendidikan. Yang kedua yaitu unsur-unsur yang mempengaruhi formulasi kebijakan pendidikan, yaitu ada 5. 1. Lingkungan kebijakan pendidikan. Yang dimaksud dengan lingkungan kebijakan pendidikan ini adalah segala hal yang berada di luar kebijakan tetapi mempunyai pengaruh terhadap kebijakan pendidikan. Pengaruh tersebut bisa jadi besar, bisa pula jadi kecil, langsung maupun tidak langsung, laten dan jelas. Lingkungan kebijakan pendidikan dengan demikian dapat diartikan sebagai hal yang berada di luar kebijakan pendidikan, tetapi mempunyai pengaruh besar. Yang kedua, yaitu kondisi sumber alam. Dapat berpengaruh terhadap kebijakan lingkungan. Mengapa demikian? Karena kebijakan pendidikan dibuat tidak terlepas dari ada tidaknya, cukup tidaknya, melimpah atau kurangnya sumber-sumber alam yang menjadi penopangnya. Di negara yang kondisi alamnya subur, di mana segala hal yang berada di luar kebijakan tetapi mempunyai pengaruh terhadap kebijakan pendidikan. Pengaruh tersebut bisa jadi besar, bisa pula jadi kecil, langsung maupun tidak langsung, laten dan jelas. Lingkungan kebijakan pendidikan dengan demikian dapat diartikan sebagai hal yang berada di luar kebijakan pendidikan, tetapi mempunyai pengaruh besar. Yang kedua, yaitu kondisi sumber alam. Dapat berpengaruh terhadap kebijakan lingkungan. Mengapa demikian? Karena kebijakan pendidikan dibuat tidak terlepas dari ada tidaknya, cukup tidaknya, melimpah atau kurangnya sumber-sumber alam yang menjadi penopangnya. Di negara yang kondisi alamnya subur, di mana masyarakatnya dapat dengan mudah mendapatkan apa yang dibutuhkan, akan berada perumusan kebijakannya dengan di negara yang langka mengenai sumber-sumber alam. Kemudian, keadaan sumber yang dapat habis dan dapat diperbarui tentulah berbeda dengan sumber alam yang tak akan habis dan tak akan diperbarui. Sebagai penopang dapat tidaknya kebijakan tersebut tentunya nanti dilaksanakan. Kondisi sumber alam menduduki tempat strategis. Ia akan menentukan apakah sebuah kebijakan negara termasuk kebijakan pendidikannya mesti bergantung kepada negara lain ataukah tidak. Seberapa kondisi alam berpengaruh terhadap kebijakan memang masih dibutuhkan pembuktian secara empiris. Namun, karena antar negara satu dengan yang lain, kondisi sumber alamnya itu berbeda. Maka temuan empiris mengenai pengaruh kondisi sumber alam bagi kebijakan ini tentulah temuan yang sifatnya kasus dan tidak begitu mudah digeneralisasikan. Yang ketiga yaitu iklim. Sebuah negara di mana dalam sebuah iklimnya dapat digunakan untuk bekerja, tentulah akan merumuskan
kebijakan tanpa banyak pertimbangan soal iklim. Dan jika saja ada perubahan kebijakan sebagai akibat dari adanya iklim yang tidak diestimasi sebelumnya, umumnya bersifat elementer dan tidak begitu mendasar. Sebaliknya, pada negara-negara yang mengenal musim dingin, temuan empiris mengenai pengaruh kondisi sumber alam bagi kebijakan ini tentulah temuan yang sifatnya kasus dan tidak begitu mudah digeneralisasikan. Yang ketiga yaitu iklim. Sebuah negara di mana dalam sebuah iklimnya dapat digunakan untuk bekerja, tentulah akan merumuskan kebijakan tanpa banyak pertimbangan soal iklim. Dan jika saja ada perubahan kebijakan sebagai akibat dari adanya iklim yang tidak diestimasi sebelumnya, umumnya bersifat elementer dan tidak begitu mendasar. Sebaliknya, pada negara-negara yang mengenal musim dingin. Di sini saya akan menjelaskan aktor-aktor dan jaringan formulasi kebijakan pendidikan. Aktor-aktor dalam formulasi kebijakan pendidikan, orang yang terlibat dalam perumusan kebijakan pendidikan sebagai aktor perumusan kebijakan pendidikan. Sebutan lain bagi aktor dalam peserta perumusan kebijakan pendidikan ini, ada aktor pertama dalam perumusannya pendidikan sebagai berikut. Ada yang namanya badan legislatif sharingnya sebagai pembentuk undang-undang dan perumus kebijakan. Ada yang disebut sebagai parlemen, ada juga yang disebut sebagai DPR dan MPR. Dan ada juga sebagai eksekutif. Eksekutif ini adalah sebagai pelaksana undang-undang. Meskipun sebagai para pelaku, eksekutif juga berperan dalam perumusan kebijakan tersebut. Ada juga yang namanya administrator tertinggi di setiap departemen, memegang peranan penting dalam merumuskan kebijakan departemennya karena mereka lebih tahu tentang hal-hal yang harus mereka kelola. Contohnya Menteri Pendidikan misalnya berwenang untuk membuat kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan departemennya. Satu, masalah dalam formulasi kebijakan pendidikan menurut Supandi 1988, beberapa jenis masalah kebijakan pendidikan diantaranya sebagai berikut. Ada masalah prosedural, ada masalah substansial, ada masalah distributif, ada masalah regulatori, ada juga masalah redistributif. Sekian dari saya. Faktor penyebab dalam formulasi kebijakan pendidikan adalah faktor yang menjadi penyebab gagal suatu masalah atau isu menjadi agenda kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan antara lain ada kelompok penekanan dan penghambat baik yang bersumber dari kelompok etnis, sekte, maupun kelompok primordial. Isu-isu yang diagendakan dapat bertentangan dengan tata nilai dan tata norma yang sedang berjalan atau dijunjung tinggi masyarakat. Isu-isu yang diagendakan dapat membahayakan dan kepentingan pemerintah yang sedang. Yang kedua adalah pendekatan baru. Pendekatan baru itu adalah dalam penyusunan kebijakan pendidikan pada hakikatnya. Tahap formulasi kebijakan pendidikan merupakan dalam proses kebijakan publik. Oleh karena itu, dalam tahap ini perlu pengkajian yang matang dalam membangun aktor dalam formulasi kebijakan pendidikan, antara lain aktor publik, privat, dan masyarakat sipil. Paradigma good governance administrasi pendidikan menurut pembangunan jaring dalam proses kebijakan pendidikan. Sekian, terima kasih. Sekianlah hasil presentasi kami mengenai konsep analisis kebijakan dan formulasi kebijakan dalam pendidikan masyarakat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.